Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Moga-moga teman semua sekarang sehat ya, walaupun kondisinya sedang dalam kondisi corona seperti ini guys. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari yang mengenai tips WiFi ya, cara untuk WiFi yang aman dan nyaman ya di rumah. Nah, salah satunya di dalam tips itu ada mengenai cara untuk melakukan tethering ya guys ya. Nah, saya sekarang akan membahas mengenai cara untuk tethering itu ya guys. Nah, sebelumnya saya mau nonaktifkan, sebelumnya saya udah coba nyalain si hotspotnya guys. Nah, gimana sih caranya untuk menjalankan si handphone ini biar bisa berfungsi sebagai penyedia untuk internetnya guys. Nah, kita kan pakainya pakai komputer tuh guys, atau enggak pakai PC atau laptop. Nah, gimana caranya biar si PC atau laptop itu bisa jalan internetnya guys? Kita bisa menggunakan si handphone sebagai medianya, dan juga bisa menggunakan modem untuk yang biasanya kalau misalnya pakai modem yang berbayar ya, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, caranya gimana settingnya di handphone Anda? Nah, caranya gini guys. Nah, pertama kali kita cari bagian settingnya guys ya, setting ini ya guys. Tinggal klik setting. Nah, lalu klik di bagian yang more-nya. Nah, di bagian more ini nanti ada pilihan untuk tethering and portable hotspot. Nah, klik aja di bagian sana. Kita ini sekarang mau cobain untuk yang bagian USB tethering ya. Kalau misalnya seandainya kita belum colokkan dengan kabel, itu nanti warnanya akan hitam atau abu seperti ini ya guys ya. Nah, kalau misalnya nanti udah di connect, itu nanti akan muncul seperti ini guys. Ini coba saya udah tancepin si kabelnya dari laptop ke si handphone. Nah, nanti akan muncul seperti ini guys. Nanti tinggal diklik aja centang. Nah, kalau misalnya udah centang gini berarti artinya si internet udah bisa murni dipakai ke laptop atau PC Anda. Ya guys, tinggal nanti langsung browsing aja. Nanti soal tampilannya nanti akan saya coba tampilkan di setelah ini ya guys ya. Biar nanti ngerti maksudnya tampilan seperti apa kalau misalnya seandainya udah terkonek. Oke guys, untuk yang USB tethering caranya seperti itu, mudah saja guys ya. Jadi tinggal dicolok, nanti akan muncul, nanti tinggal dicentang. Nah, sekarang beres. Sekarang saya nonaktifkan lagi, saya cabut. Nah, udah beres ya. Sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau mengaktifkan si WiFi hotspot gitu guys ya. Pertama kali kita mesti namain dulu si perangkat kita ini. Kalau misalnya didetek sama komputer atau PC, itu nanti harus ada namanya si hotspot kita ini. Nah, pertama kali kita langsung setting dulu guys. Bagian sini ada setup ya. Nah, bagian setup contohnya saya udah bikinin ini ya yang tadi. Coba hotspot, kita kasih nama ya, hotspot. Nah, udah kasih nama, ini settingnya security-nya seperti ini. Masukin juga passwordnya ya guys ya. Passwordnya masukin guys. Ini passwordnya saya masukin yang gampang aja guys. Nah, udah dimasukin passwordnya, dipastikan si passwordnya itu jangan yang gampang guys. Masukinnya rada susah biar nanti jangan mudah dideteksi oleh orang lain ya guys ya. Karena ini sinyalnya kan lumayan bisa ketangkepnya jauh ya guys ya. Kalau misalnya nanti ada perangkat lain, handphone ataupun laptop di tetangga gitu ya, bisa mendeteksi handphone kita, WiFi kita, dan dia mengetahui passwordnya, itu dia bisa dengan gampang masuk. Dan yang pasti harus di password ya guys ya, jangan nggak di password, nanti keenakan bisa keambil si internetnya. Oke, tinggal di save aja guys ya. Begitu udah di save, nah kita pastiin lagi, di add up lagi, dipastiin lagi ya guys ya, di bagian si jumlah user yang bisa connect. Nah, maksudnya jumlah user yang bisa connect ini apa? Jadi maksudnya kalau misalnya kita kayak misalnya nongkrong di cafe gitu ya, itu kan biasa kita pakai WiFi ya. Nah, itu tuh ada jumlah batasnya yang bisa masuk ke dalam si WiFi hotspot itu. Kenapa dibatasin? Karena ada kemampuan kita pada saat berlangganan, ataupun ada kemampuan untuk kuotanya cuma bisa berapa. Kalau misalnya seandainya beramai-ramai, misalnya ada 100 orangnya masuk ke dalam WiFi hotspot kita, internet kita, artinya itu akan dibagi oleh mereka, tergantung mereka mau nyedot untuk downloadnya berapa banyak gitu guys. Makanya harus dibatasin guys. Nah, ini kita pakainya sesuai kemampuan kita aja. Misalnya saya cuma punyanya dikit ya guys ya, jadi kita masukinnya cuma 2 ya. Bayangan gini aja, kalau misalnya seandainya kita langganan tuh ya pakai 10 Mbps. Nah, terus ternyata di rumah ini misalnya ada 5 gitu ya yang masuk connect ke hotspotnya, ke WiFi nya, berarti artinya 10 dibagi 5 ya guys ya.
Bayang kan dapatnya berapa. Nah makanya dibatasin aja guys. Cara batasin gini gampang guys, tinggal diklik yang tadi usernya, kita masukin jumlah usernya mau berapa. Misalnya ini saya masukin 3, nah akan muncul seperti ini 3. Jadi dibatasin, kalau misalnya seandainya lebih dari 3 nggak akan bisa muncul guys. Nanti tinggal di save aja settingannya. Nah udah jalan. Nah kalau misalnya seandainya guys mau ngaktifin, langsung tinggal klik yang bagian ini, WiFi hotspot. Nah ini kalau misalnya udah warna hijau gini artinya dia udah aktif guys. Nah di sini juga bisa kecek tuh 0 connected user, berarti artinya hanya 0 yang nggak ada, alias nggak ada yang connect. Ya guys, udah paham ya, gampang ya untuk nyetingnya seperti ini, dipahami aja ya. Nah kalau misalnya sekarang tampilannya di dalam laptop atau PC-nya seperti apa, nanti saya akan kasih lihat ya. Begitu nanti diaktifin, nanti tampilan seperti apa sih. Oke guys, kita lanjut lagi ke tampilan untuk desktopnya guys ya. Nah balik lagi nih guys, waktu tadi kan saya udah kasih lihat untuk yang si tampilan di handphonenya ya. Nah kalau misalnya untuk sekarang saya akan ngasih lihat tampilan untuk secara di ininya ya, di PC atau laptopnya ya. Nah pertama-tama itu kita perlu aktifkan dulu misalnya ya si Google Chrome-nya ya. Boleh lah, apalah pokoknya aplikasinya aja ya, aplikasi di browser ya. Nah kita pastiin dulu ini udah diinstal di komputer Anda, digunakan untuk nanti browsing-browsing internet ya. Nah terus ini di bagian sini ini adalah untuk yang sinyalnya ya, sinyal untuk internetnya ya, internetnya pakai apa. Nah kalau misalnya untuk yang saya ini dia udah aktif kayak gini bentuknya ya. Nah kalau misalnya belum aktif nanti akan seperti ini. Nah pertama-tama, nah sih kalau misalnya kondisinya ini saya, jadi yang tadi saya cerita ya, jadi ada yang kondisinya pakai modem berbayar sama yang enggak. Nah ini saya kondisinya udah connect nih ya ke modem yang berbayar ya, namanya ini. Nah nggak perlu lihat lah sebenarnya namanya. Oke, nah tinggal di connect. Nah kalau misal kondisi awalnya dia bola dunia seperti ini, berarti artinya dia belum connect. Tuh, itu kelihatan jelas ya, not connected ya. Nah terus kita mesti cari dulu nih, pertama kali kita makan pakai cara yang si tethering ya, pakai cara tethering. Berarti artinya handphone Anda tadi udah di-connect ke yang tethering ya, yang tadi saya udah setting di awal. Nah, colok dulu pakai kabel. Nah, terus nanti kalau misalnya udah colok pakai kabel, dipastiin tadi ya. Oke, yang setting nih, saya ini setting handphone nih. Nah, seperti ini. Nah, saya udah klik centang yang tadi ya. Nah, begitu dicentang dia identifying deh, identifying. Nah, cari internetnya dia, identify. Nah, kalau misalnya seandainya udah connect, itu akan seperti ini tampilannya ya guys. Nah, dia connect. Nah, muncul nanti network seperti ini. Nah, nanti udah bisa internet ya. Nih, misalnya saya klik ini di YouTube atau di mana lah misalnya nih, Viva lah ya. Viva. Nah, dia udah bisa connect, tapi tergantung kemampuan dari handphone Anda ya. Kalau misalnya sistem semua kuota lagi lemot ya kayak gini gitu, lama gitu ya. Nah, ini saya kuotanya lagi sekarat ya. Yang pasti ini udah jalan ya guys ya, artinya gini. Nah, kalau kondisinya seperti ini, tuh dia berubah kan ya, udah berpindah. Berarti udah jalan ya guys ya. Nah, kita putus sekarang. Kita putus. Cara mutusnya seperti apa? Ya klik lagi aja. Nah dia udah turn off ya. Nah, sebenarnya tinggal dicabut aja sih, tinggal dicabut. Nah artinya dia balik lagi. Nah seandainya sekarang saya mau menjalankan si ini ya, nah kita balikin lagi deh, kita balikin lagi atau enggak udahlah tepiannya seperti ini ya. Sekarang saya mau menjalankan si hotspot. Kalau misalnya hotspot ini nggak perlu pakai kabel, enaknya nggak perlu pakai kabel sih. Ya tinggal klik aja hotspot yang tadi udah saya setting, dijalanin di handphone. Nah, dia akan mendeteksi. Tadi namanya apa coba? Masih ingat nggak?
Namanya si hotspot saya adalah coba hotspot. Nah, dia akan cek wifi-nya, harus diaktifin dulu ya guys ya. Wifi aktif. Nah, nanti akan didetek semua nama-namanya. Cari nih, berarti yang saya itu yang coba hotspot. Tinggal klik aja di sini. Tinggal di connect. Nah, masukin passwordnya yang tadi. Jangan sampai lupa guys. Set, masukin passwordnya. Tinggal di next. Passwordnya ada yang beda kayaknya. Berarti bukan ya guys ya. Nah, dipastiin lagi aja. Kalau misalnya guys lupa, tinggal cek ini settingan yang tadi ya, settingan yang tadi, terus klik wifi hotspotnya, klik bagian setupnya, terus di show passwordnya. Nah, tinggal masukin aja. Nah, mungkin ada yang kepencet caps lock-nya atau gimana gitu. Nah, ini kalau bisa muncul kayak gini, ini artinya Anda pakainya yang lain nih guys, bukan yang masukin pin ya guys ya. Tadi kita masukin passwordnya yang biasa kan ya. Nah, kalau bisa masukin password yang biasa, itu pilihnya jangan yang ini guys ya, jangan pin, masukin connect using a security key. Nah, klik yang sini baru masukin guys. Nah, pasti jalan. Yes. Nah, dia udah connect tuh kan. Nah, ini berubah seperti ini. Nah, tinggal coba browsing lagi ke yang lain coba guys. Kita balik lagi, coba kita ke misalnya kompas.com. Kita lagi corona gini, cari-cari mengenai berita guys ya. Berita yang terbaru seperti apa guys. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi keuntungannya sebenarnya cuma nggak pakai kabel aja guys. Kalau misalnya yang sebelumnya tadi tethering pakai kabel, kalau ini nggak pakai kabel. Jadi pakai wifi, kita nggak perlu colok cabut ya. Nah, ini udah mulai masuk nih guys. Nah, oke guys. Nah, udah mulai masuk ya guys ya. Bisa kecek tuh. Nah, dia karena lagi lemot ya kayak gini ya. Nah, udah ya, kita disconnect dulu aja ya, disconnect. Nah, kita sekarang cobain aja ke yang hotspot yang lain yang berbayar ya guys ya. Tinggal klik aja, saya udah ada namanya ini ya, contohnya tinggal di connect. Nah, dia connect tuh. Nah, dia bisa langsung dipindah langsung. Nah, di connect. Kalau ini lebih cepat ya guys ya. Misalnya kita mau balik lagi ke yang tadi. Nah, kalau misalnya enaknya, kalau misalnya untuk yang pakai berbayar itu biasa lebih cepat tuh guys. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal sesuaiin aja dengan kemampuan dari kantong Anda ya guys ya. Kalau misalnya mau pakai handphone ya lambat seperti itu, tapi yang pasti harus sedia kuotanya cukup. Kalau misalnya pakai yang berbayar ya jangan lupa nanti bayar tiap bulan. Kalau nggak nanti nggak jalan ya guys ya. Oke guys, sekian dulu aja informasi dari saya, cara untuk tethering, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan modem, cara connect-nya gimana, tampilan seperti apa di laptop Anda, dan cara nyeting di handphonenya. Oke guys, sekian saja informasi dari saya. Semoga bisa membantu Anda. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan klik lonceng bunyiin ya guys ya, biar nyaring. Oke, sampai jumpa lagi guys. See you.